Assalamualaikum sahabat channel Sejarah Islam. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Hasad adalah sifat yang sangat tercela. Hasad adalah seseorang menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain berpindah kepada dirinya. Sifat nista ini bisa menyeret seseorang berlaku kejam dan bengis. Keimanan jika telah mengakar dalam hati seseorang, maka itu akan membawanya kepada kebaikan dan mencegahnya dari berbagai kejelekan. Kedua sifat yang saling bertolak belakang di atas tergambarkan pada kisah yang insya Allah akan kami sampaikan berikut ini. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dikutip dari surat Yusuf ayat 111. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Thariqnya bahwa Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kali kehamilan. Begitu pula hal yang sama disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Pada setiap kehamilan, Ibunda Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar beda jenis kelamin. Setelah anak-anak Nabi Adam telah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya secara bersilang. Hal ini tentunya mendapatkan sambutan yang baik dari anak Nabi Adam yang bernama Habil. Habil memiliki keinginan untuk menikahi saudara perempuannya Qabil. Sebagai informasi, Habil adalah adik Qabil, sahabat-sahabat channel Sejarah Islam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saudara kembar Qabil yang ingin dinikahi oleh Habil adalah sosok wanita yang cantik jelita bernama Iklimah. Namun hal ini ternyata ditolak oleh Qabil. Qabil tidak mau mengalah dengan saudaranya dan tetap ingin memiliki saudarinya itu. Nabi Adam pun menjadi penengah pertikaian ini, sesuai dengan perintah Allah untuk menikahkan anaknya secara bersilang. Nabi Adam pun memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudarinya dengan Habil. Tapi hal ini tetap tidak merubah sikap Qabil. Qabil tetap pada keinginannya dan menolak perintah Nabi Adam. Semoga kami dan sahabat-sahabat channel Sejarah Islam terhindar dari sikap seperti ini ya sahabat. Sikap keras kepala atas keinginan sendiri, padahal sudah jelas itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan seperti ini, Nabi Adam kemudian memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk, sementara Qabil mempersembahkan seikat hasil tanaman yang buruk. Menurut riwayat dari Abu Ja'far al-Baqir, Nabi Adam menyerahkan kurban kedua anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya kurban milik Habil yang diterima, sedangkan kurban dari Qabil tidak diterima. Qabil pun kecewa dengan hal ini. Qabil kemudian berkata kepada ayahnya, "Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku," sambil mengancam untuk membunuh Habil. Kemudian Qabil pun meninggalkan ayahnya dengan kecewa. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu malam Nabi Adam belum menemukan anaknya Habil pulang dari menggembala kambing. Nabi Adam yang merasa khawatir akan keselamatan anaknya Habil kemudian meminta kakaknya yakni Qabil untuk mencari keberadaan Habil. Setelah mencari-cari, akhirnya Qabil bertemu dengan Habil. Qabil yang sudah tertanam rasa hasad di hatinya bukan menanyakan keadaan adiknya, malah langsung mengungkit masalah penyerahan kurban yang telah mereka berikan beberapa hari yang lalu. Qabil berkata, "Kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Mendengar perkataan Habil, Qabil pun marah. Qabil lalu berkata, "Kubunuh kau Habil." Habil menjawab, "Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku
aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Perkataan Habil tersebut menunjukkan betapa baiknya akhlak yang dimiliki Habil. Habil takut kepada Allah dan dia menahan diri untuk membalas perlakuan serupa yang akan dilakukan saudaranya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meneladaninya. Habil tahu jika dia memiliki keinginan yang sama dengan kakaknya, yakni keinginan untuk membunuh juga. Tentunya dia akan termasuk manusia yang berdosa. Habil takut kepada Allah, dan Habil pun bertakwa kepada Allah dan menghilangkan keinginan itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih sebagai berikut. Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, yang membunuh pantas masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kenapa masuk neraka juga?" Rasul menjawab, "Karena ia bersikeras untuk membunuh temannya juga." Kabil pun memukulkan benda tumpul yang ia bawa hingga Habil meninggal. Pendapat lain menyebutkan Kabil membunuh Habil dengan sebongkah batu yang ia lemparkan. Pendapat berbeda mengatakan Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti binatang buas, hingga Habil tewas. Wallahu a'lam. Setelah Kabil membunuh Habil, Kabil pun langsung menyesali perbuatannya tersebut. Kabil menyesal dan bingung mengapa ia sampai bisa berbuat seperti itu. Kabil tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Habil kemudian memanggul jasad saudaranya sambil menyesali perbuatannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Kabil memanggul jasad selama 1 tahun. Riwayat lain menyebutkan selama 100 tahun. Kabil terus memanggul jasad adiknya hingga Allah memutus 2 gagak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Kemudian Allah memutus ekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Kabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Dikutip dari surat Al-Maidah ayat 31. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Keimanan jika telah mengakar dalam hati seseorang, maka itu akan membawanya kepada kebaikan dan mencegahnya dari berbagai kejelekan. Inilah gambaran yang ada pada Habil. Sifat dasar telah membutakan mata hatinya. Sifat ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa yang sangat dia sesali di kemudian hari. Habil hasad kepada kelebihan yang ada pada saudaranya Habil. Ketika keduanya memberikan kurban, Allah Azza wa Jalla menerima kurban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menerima apa yang dikorbankan oleh Kabil. Melihat ini, Kabil merasa iri dan dengki terhadap Habil, sehingga ia sangat benci terhadap Habil, bahkan sangat bernafsu untuk menghabisi nyawanya. Alhamdulillah sahabat-sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menonton kisah ini. Semoga sholawat, rahmat, dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.